uh, kalau di agama Kristen ya tokoh yang paling berpengaruh dibilang ya memang Yesus ya, Nabi Isa itu yang paling dikenal. Kalau Kristen itu orang Kristen itu percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru memang itu tujuannya untuk Perjanjian Lama itu bicara tentang Allah menjanjikan juru selamat, yang itu yaitu Yesus sendiri ya, atau Isa Al-Masih. Dan Perjanjian Baru Allah menggenapi janjinya sama manusia yang tadinya dia berjanji di Perjanjian Lama akan memberikan juru selamat. Nah, digenapi dalam Perjanjian Baru ketika juru selamat itu datang. Makanya Injil itu disebut kabar baik. Ya, kalau kita dengar Injil itu adalah kabar baik. Kabar baik tentang apa? Kabar baik tentang tadi Allah di Perjanjian Lama Allah berjanji akan memberikan juru selamat untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Dan kabar baiknya datang di Perjanjian Baru itu, di mana juru selamat itu Allah menempati janjinya mengaruniakan juru selamat manusia yang tadinya nggak punya harapan mau masuk surga, mau masuk neraka, nggak punya harapan tentang kehidupan yang seperti apa. Tapi di Perjanjian Baru itu Tuhan menggenapi janjinya. Jadi tokoh yang paling berpengaruh ya sebenarnya Allah sendiri dalam wujud Yesus. Itu kan salah satu manusia ini. Jadi kalau saya mau jelasin, kalau menurut saya, ketika Allah menciptakan manusia, dia menciptakan satu ruang di hati manusia sebenarnya yang hanya bisa diisi oleh Allah sendiri ya. Dan semua manusia butuh itu. Semua manusia itu sadar atau nggak sadar dia butuh Tuhan. Tapi karena lahir dari budaya yang berbeda-beda, cara pandang yang berbeda-beda, cara berpikir yang berbeda-beda, dari cara berpikir, budaya, dan kemudian pengertian, pengalaman dengan Tuhan, bagaimana caranya dia melihat Tuhan, itu yang membuat kemudian lahirlah agama-agama. Itu lahir dari perbedaan-perbedaan manusia yang pada dasarnya manusia memang sudah berbeda latar belakang, berbeda cara berpikir, berbeda bangsa, budaya, dan segala rupa macam. Ya perbedaan-perbedaan itulah yang membuat lahirlah agama. Adanya agama itu dengan diciptakannya manusia pasti dengan beragama. Mulai dari penciptaan Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, terus sampai Nabi Adam, itu adalah mereka semuanya beragama Islam. Tapi seiring berjalannya waktu, dari pergantian Nabi kepada Nabi yang lain, akhirnya agama yang harusnya murni Islam, mereka menjadi tercampur dengan pemikiran masing-masing, termasuk dengan yang diturunkan kepada Nabi Musa, Nabi Isa, sampai Nabi Muhammad pun sama agama Islam. Tapi karena tidak terjaga dengan benar, tidak terjaga dengan utuh, maka akhirnya membuat agama yang masing-masing. Saya sebut saja saya sebut saja agama Yahudi. Yang hari ini kita kenal agama Yahudi yang berdasarkan dinisbatkan kepada orang kan, kepada nama orang Yahuda, gitu. Kakaknya Nabi Yusuf, adiknya Nabi Yakub, Jacob mungkin ya kalau di bahasa Ibraninya. Nah, mungkin itu salah satunya. Pada awalnya mungkin Islam, tapi seiringnya berjalan waktu tidak memegang teguh Bani Israel atas agama Islamnya, akhirnya membuat agama sendiri, agama Yahudi. Seperti itu kenapa menjadi banyak beberapa agama. Agama itu diibaratkan kalau dalam kursi politik itu sebagai partai. Agama itu adalah satu wadah yang kita dengan wadah ini atau dengan perahu ini kita akan bisa menyusuri lautan yang luas. Di depan kita ini ada ombak yang besar, ada halangan yang besar, maka dengan agama ini setidaknya kita bisa memimpin perahu ini, kita bisa menjadi pengarah perahu ini, ataupun kita bisa mengikuti. Toh pun kita tidak tahu apapun tentang perahu ini atau dalam tanda kutip agama, tapi kalau misalkan orang sudah mau membuka hatinya untuk beragama, insya Allah dia akan selamat. Dengan konsep-konsep yang tadi, dia harus bertauhid dulu dan segala macamnya. Maka penting sekali untuk beragama, karena hanya dengan beragamalah kita bisa selamat. Nah,
Kalau dalam politik hanya dengan masuk partai politik lah orang bisa jadi pemimpin kayak gitu. Keselamatan di dalam agama Buddha, keselamatan itu yang menyelamatkan diri kita itu ya diri kita sendiri, ya. Artinya ya tinggal perbuatan kita, ya. Jadi tidak ada yang bisa menyelamatkan diri kita selain diri kita sendiri, perbuatan kita. Walaupun seseorang itu beragama Buddha, tetapi kalau tidak menjalankan kebenaran, ya, dharma yang diajarkan Buddha sesuai norma-norma agama Buddha, dia ya tidak bisa selamat, tidak akan mencapai kebahagiaan. Jadi tergantung pada diri kita sendiri. Makanya di situ umat Buddha berlindung kepada Triratna, Buddha, Dhamma, Sangha. Berlindung kepada Buddha itu berarti berlindung kepada orang-orang suci, ya, guru Buddha. Berlindung kepada Dharma itu yaitu kita berlindung pada suatu kebenaran, ya. Berlindung kepada Sangha, pengikut-pengikut Buddha yang menjaga Dharma. Jadi keselamatan tergantung diri kita, ya, yang akan menyelamatkan perbuatan kita sendiri. Ya. Dalam Islam tentunya kita berhasil melewati dalam tanda kutip ujian, ya, ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ujian dalam beribadah, ujian dalam menjaga diri kita terhadap orang lain, dan ujian-ujian yang dijelaskan Allah dalam Quran dan hadisnya. Dan sebelum masuk ujian pun ada semacam pendaftaran mungkin, ya, kalau kita pakai logika, ya. Pendaftarannya adalah tauhid gitu, ya. Seandainya kalau misalkan ada siswa SMP 2 yang ikut ujian di SMP 5 tanpa daftar ke SMP 5, maka bisa dipastikan siswa SMP 2 itu tidak bisa lulus di SMP 5 karena dia tidak daftar dulu ke SMP 5. Maka ketika ada orang yang beribadah, maupun itu ibadah bagi dia ibadah mahdo atau goir mahdo, ibadah sosialisasi kepada manusia yang lainnya, kalau dia tidak registrasi dulu, tidak tahu tauhid dulu kepada Allah, tidak iman percaya kepada Allah, maka tidak akan bisa selamat gitu. Akhirnya kepada pilihan yang kedua, bukan surga. Maka keselamatan dalam Islam tentu harus tauhid dulu, harus percaya kepada Allah dulu, harus iman kepada Allah. Tidak ada embel-embel lagi. Saya percaya pada Allah, tapi saya percayanya lewat cincin, lewat apapun. Tidak ada embel-embel. Iman kepada Tuhan, ya. Iman itu kan percaya kepada sesuatu yang tidak kelihatan, ya. Segala sesuatu yang tidak kelihatan tapi kita percaya. Dan iman itu hanya ada di dalam Yesus gitu. Kita percaya seperti yang tadi ya dibilang bahwa iman itu adalah bagaimana cara kita memegang kepercayaan kita sekalipun mungkin apa yang di hadapan kita itu tidak seperti kenyataannya. Tidak seperti kenyataan, bahwa gini, saya percaya bahwa Tuhan ada gitu loh. Saya percaya bahwa Tuhan ada, tapi saya nggak bisa lihat Tuhan. Tidak bisa lihat secara nyata. Tapi kalau saya sendiri merasa bahwa kadang-kadang mungkin saya tidak bisa menjawab semua pertanyaan, ya. Kadang-kadang ada hal-hal yang tidak bisa diselesaikan, ada hal-hal yang tidak bisa saya jawab gitu. Tapi ada sesuatu di dalam saya, di dalam hati saya yang tidak meragukan bahwa ada Tuhan. Dan Tuhan memegang kendali atas segala sesuatu dan Dia bertindak, pasti bertindak. Segala sesuatu itu ada di bawah kontrol tangannya Tuhan. Jadi iman itu ya percaya dengan teguh, tidak ragu, tidak sama sekali tidak meragukan Tuhan. Kalau tanya sama saya sendiri, saya beriman Allah itu baik. Tuhan itu baik, tidak ada yang jahat. Tidak ada sedikit pun yang jahat di hati Tuhan, ya. Kalau kita sudah beriman bahwa Tuhan itu baik, maka kita akan tahu bahwa semua yang baik lahir dari Tuhan. Kalau yang tidak baik, ya bukan Tuhan, itu bukan pekerjaan Tuhan. Kita harus bisa kenali dengan benar-benar ini perbuatan Tuhan atau bukan. Beriman Tuhan itu baik. Tidak ada keadaan dunia yang rusak atau apapun yang membuat Tuhan itu bisa kemudian
berubah menjadi jahat juga. Kalau kita tahu iblis juga jahat dan Tuhan jahat juga, mau jadi apa manusia? Ya kan? Bagaimana orang Kristen memandang Tuhan? Yang pasti pertama Tuhan itu baik pada umumnya ya. Tuhan itu baik, semua kita mengenal Tuhan itu baik. Dia omnipresent. Omnipresence itu artinya dia maha hadir ya. Maha hadir artinya dalam waktu yang sama dia bisa berada di tempat-tempat, di semua tempat ya, itu maha hadir. Tapi kalau misalnya Alkitab bicara tentang Allah, bahwa Allah itu tidak bisa dilihat manusia secara mata gitu ya. Kita nggak bisa melihat Allah secara langsung. Makanya di zaman dulu itu Allah kalau mau bertemu sama manusia, dia itu pakai nabi-nabi, menyuruh nabi-nabi untuk melakukan sesuatu. Atau mungkin kita di Al-Quran mungkin ada cerita tentang ketika Nabi Ibrahim mau mengorbankan anaknya, dan di situ Tuhan mau bertemu dengan dia. Yang kelihatan itu api, ya, yang kelihatan itu api, bukan wujud nyatanya Tuhan, karena pada dasarnya manusia yang berdosa tidak bisa melihat Tuhan secara langsung. Nah, kalau di agama Kristen, bagaimana agama Kristen tahu Allah itu seperti apa? Mereka akan melihat Allah di dalam Yesus atau di dalam Nabi Isa. Karena Nabi Isa itu adalah perwujudan Allah yang menjadi manusia, supaya manusia bisa kenal, oh Tuhan itu kayak begitu, oh dia baik, dia mau menyembuhkan orang-orang, dia mau menyelamatkan orang-orang. Tuhan itu pribadi yang baik. Tapi semua kita manusia akan mengetahui Tuhan ada atau tidak adanya itu kita bisa lihat dari karya-karyanya Tuhan ya. Langit ini ada, gak mungkin ada kalau bukan karena Tuhan. Pohon-pohon, segala sesuatu, bintang-bintang, kita bisa lihat segala sesuatu itu bukti nyata bahwa Tuhan memang ada dan dia berkuasa. Agama Kristen percaya bahwa memang ada, karena kita percaya bahwa di dunia ini tuh kan, di dunia ini ada 3 pemerintahan. Pemerintahan yang pertama itu adalah pemerintahan Tuhan ya, pemerintahan di mana Tuhan itu sebagai rajanya. Jadi semua sistem nilai-nilai dan hal-hal itu semua dibangun, atau semua nilai-nilai itu berdasarkan nilai-nilai yang dari surga. Jadi misalnya kayak nilai-nilai dunia, misalnya di dunia itu kalau orang jahat kita balas jahat juga. Tapi kalau sistemnya Tuhan, pemerintahannya Tuhan itu kan, kalau di orang jahat itu kita harus balas dengan kebaikan. Itu sistem pemerintahannya Tuhan. Kemudian sistem yang kedua, sistem pemerintahan iblis yang mungkin secara tidak kasat mata kita tidak lihat, secara kasat mata kita nggak bisa lihat gitu pemerintahan itu ada, tapi sebenarnya ada. Jadi pemerintahan iblis itu ada, iblis beserta pengikut-pengikutnya itu ada. Mereka memerintah dengan nilai-nilai yang kita tahu. Ya kalau kita benci sama orang bisa kita bunuh, itu kan bukan pemerintahan yang berasal daripada Tuhan gitu. Tapi itu ada iblis. Dan kemudian yang ketiga adalah pemerintahan dunia gitu. Pemerintahan dunia itu yang di dalamnya yang kita kenal seperti orang Indonesia. Dalam agama Buddha itu dikenal ada 31 alam kehidupan, ya, ada 31. Jadi kalau ada setan yang ini berarti itu makhluk-makhluk di alam rendah. Termasuk makhluk di alam rendah, mereka terlahir di alam setan karena hasil dari perbuatan mereka. Ya. Jadi memang ada secara konsep di dalam agama Buddha, memang ada makhluk-makhluk alam rendah itu memang banyak sekali di alam neraka, alam setan, asura. Untuk hari kiamat itu termasuk kepada rukun iman. Artinya adalah harus dipercayai bahwa kiamat itu akan terjadi, di mana itu adalah merupakan perpindahan fase kehidupan umat manusia, yang mana manusia ini sudah berada dalam fase dalam kandungan. Sekarang fase kedua ini fase alam dunia, nanti ada fase alam kubur, nanti ada fase hari kiamat, di mana akan hancur seluruh alam semesta, tidak hanya bumi saja. Dan ini harus diyakini. Kenapa? Karena memang diterangkan akan terjadi. Namun seperti apanya, kapan terjadinya, ini tidak ada keterangan apapun, keterangan yang jelas sedikit pun dari Allah SWT, tapi dimunculkanlah ciri-cirinya. Kembali lagi bahwa kiamat itu adalah hari di mana kehancuran alam semesta yang merupakan perpindahan fase dari fase dunia kepada fase alam akhirat. Kalau surga itu memang bicara tentang kehidupan yang setelah kematian, bahkan
setelah kematian itu ada kehidupan yang lain, di mana kehidupan itu semua kita sudah disucikan, semua kita tidak ada lagi cacat, tidak ada lagi dosa, semua kita hidup dengan bahagia, hidup memuliakan Tuhan setiap hari. Jadi manusia itu sudah disucikan, dia tidak punya lagi sifat-sifat dosa, karena ketika kedatangan Tuhan yang kedua, manusia itu akan jadi seperti keadaan yang semula ketika mereka diciptakan pertama kali. Di dalam agama Buddha itu terakhirnya itu mencapai nibbana. Bahwasanya di agama Buddha itu mengenal konsep kelahiran kembali atau punardawa. Jadi di dalam agama Buddha itu ada konsep tumimbal lahir. Bahwasanya makhluk hidup itu hidup bukan hanya sekali, ya. Jadi makanya itu ada 31 alam kehidupan, mereka akan terlahir kembali sesuai dengan karma atau perbuatannya masa lampau dalam kehidupan itu, dan kesadaran menjelang meninggal. Makanya dalam agama Buddha itu ada latihan meditasi, ada ini. Jadi itu untuk menjaga kesadaran, karena menjelang meninggal dunia itu manusia akan muncul di dalam kesadaran atau pikiran-pikiran itu akan muncul apa yang pernah mereka lakukan di dalam kehidupan itu, dan itu akan menentukan kelahiran kembalinya, ya. Kalau yang muncul perbuatan-perbuatan buruknya, ya bisa makhluk itu terlahir di alam yang rendah, di alam setan, di alam neraka atau binatang. Saya pikir ini karena memang kita belum dewasa dalam menyikapi perbedaan. Itu aja sih, karena kita memang nggak bersikap bahwa kita paling benar. Itu kalaupun seandainya kita merasa kita benar, kita harus menghargai. Ini ada pilihan-pilihan orang, ya. Saya benar, tapi saya nggak bisa memaksakan kehendak saya sama orang. Kenapa sering terjadi konflik? Karena kita memaksakan kebenaran kita supaya orang lain tuh harus terima. Kita memaksakan pendapat kita supaya diterima sama orang lain. Orang harus ikut saya, padahal sebenarnya nggak bisa. Kalau kita mau orang ikut kita harus memberi contoh yang baik sampai orang itu bisa lihat pengaruh kebaikan kita itu apa. Kita hanya bisa mempengaruhi orang untuk sesuatu yang baik kalau memang orang lihat perbuatan kita itu memang baik, dan orang bilang, oh ini contoh dan teladan yang baik. Disitulah kita nggak bisa memaksakan. Sebenarnya negara kita sudah menjamin, sudah terletak di undang-undang, ya, di Undang-Undang Dasar itu kan sudah di ini ayat 29 bahwa negara menjamin, ya, setiap warga negara berarti bebas untuk memeluk agama dan keyakinannya sesuai keyakinan masing-masing, ya. Mungkin sebagian memang masih ada warga negara yang kurang menyadari itu, ya. Kadang masih ada segelintir orang yang mempermasalahkan tentang agama orang lain, kebebasan beribadah orang lain dalam hal pendirian tempat ibadah, ya. Sebenarnya sudah diatur pendirian tempat ibadah, ada peraturan bersama menteri itu, ya, ada syarat-syaratnya pendirian tempat ibadah dan lain sebagainya, itu sudah ada syarat-syaratnya. Itu berdialog antar agama, ya. Yang pertama kita harus bertoleransi sama kepercayaan yang lain, ya. Kita nggak bisa ngotot sama kepercayaan kita, dan kita percaya bahwa belajar tentang agama, karena saya percaya juga bahwa ada nilai-nilai yang dibangun oleh agama-agama untuk sebuah kebaikan. Jadi toleransi itu syarat yang paling mutlak itu adalah kita bisa berdiskusi dan mau bekerja sama dan mau bertoleransi. Kalau nggak bisa bertoleransi, ya kita nggak bisa berdialog, udah pasti nggak bisa. Dewasa secara rohani yang pasti, ya. Dialog antara umat beragama ini memang sangat penting. Karena pertama, dari secara geografis kita tinggal tidak hanya orang Islam saja. Kita bersandingan dengan agama yang lain, agama Kristen, agama apapun itu. Yang mana ini harus ada saling toleransi, saling menghargai dalam kehidupan. Yang untuk menciptakan kehidupan yang rukun itu, ya harus saling dialog, harus memahami, ya, sampai memahami agama masing-masing, tidak sampai melukai, tidak sampai mengganggu, ya, dengan toleransi, dengan membiarkan
semua agama ini berjalan normal dengan baik. Iya. Jadi kalau di agama Buddha itu dosa itu kebencian. Ya, kebencian. Jadi itu salah satu akar dari kejahatan. Itu dosa, jadi kebencian. Ya. Itu penyebabnya manusia memiliki dosa atau kebencian itu penyebabnya ketidaktahuan sebenarnya, kebodohan batin yang bodoh, batin yang tidak tahu, batin yang masih diliputi dengan keserakahan dan lain sebagainya. Itulah yang menyebabkan. Dalam konsep agama Buddha, manusia itu terlahir ke dunia itu memang masih disertai dengan dosa, dengan loba dosa moha itu memang masih ada, loba dosa moha irsia. Jadi sampai bodhisattva pun sebenarnya masih ada, tapi ini kita terlahir ke alam manusia itu untuk menyempurnakan ini, untuk mengikis. Ya, jadi kalau terlahir di alam manusia lebih ada kesempatan untuk menyempurnakan paramita, sifat-sifat luhurnya. Ya. Jadi nantinya manusia di dunia itu hidup di dunia tidak melakukan dosa. Ya bisa kalau beliau sudah mencapai tingkat kesucian. Kalau dalam agama Buddha, kalau manusia sudah bisa mencapai kebudaan, berarti bisa tidak disertai dengan dosa. Ya. Dan kalau sudah mencapai ini, beliau tidak ada lagi karma, karena perbuatannya tidak disertai dengan kehendak niat yang. Ketika sebelum penciptaan manusia, yang artinya manusia belum diciptakan, tetapi sudah ada makhluk Allah lain yang bernama malaikat dan iblis. Malaikat itu sempat protes kepada Allah SWT. Kenapa engkau menciptakan sebuah makhluk atau satu makhluk yang makhluk itu akan berbuat kerusakan? Jadi sebelum diciptakan, yang namanya manusia itu pasti berbuat kerusakan. Sebelum diciptakan, malaikat pun sudah tahu. Dijawab oleh Allah, kalau ini alamu malat ta'lamun. Kamu ini kalau dibahasain kita ya, kamu nggak tahu apa yang aku ketahui. Tapi saya jawab pakai logika. Mungkin itu dari segi dalilnya, malaikat itu dibuat mati kutu oleh Allah. Intinya adalah jangan protes kalau Allah membuat manusia, menciptakan manusia. Tapi logikanya adalah ketika ada satu anak dari SD untuk masuk SMP, itu ada semacam pemfilteran dari passing grade kalau zaman saya dulu. Untuk masuk SMP ini passing grade-nya minimal sekian. Begitupun untuk masuk SMA, passing grade-nya sekian. Untuk masuk universitas, hanya kriteria ini yang diterima di universitas. Pun dalam penciptaan manusia. Ketika penciptaan manusia, pada dasarnya manusia itu membuat kesalahan, maka ini adalah sebuah ujian. Manusia manakah yang cocok atau yang pantas untuk masuk surga? Kita anggap anak SD itu adalah manusia yang belum lolos untuk ujiannya. Tapi dengan ujian-ujian, dengan pahala yang dilakukan, dengan mencari keridhaan Allah SWT, maka akhirnya logikanya adalah masuklah ke SMP favorit. Dan kalau manusia berarti masuklah ke surga, karena nggak ada pilihan lagi, surga atau neraka. Maka pasti, kalau dibilang kenapa, ya karena pasti. Yang namanya manusia itu sebelum diciptakan, malaikat pun sudah mengetahui, pasti berbuat dosa. Nah tinggal, bagaimana nih manusianya bisa tidak mengikuti perkataan Allah yang mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak pernah menciptakan manusia kecuali keduanya itu untuk beribadah. Nah, maka balik lagi, sebenarnya manusia itu diciptakan untuk ibadah, tapi dia punya
kemampuan untuk melakukan dosa. Orang ateis itu kan sebenarnya di dalam pencarian, dia orang mau bilang dia nggak percaya Tuhan, ya dia orang ateis itu lahir dari memang yang dia bilang nggak ada Tuhan. Sebenarnya lahir dari rasa penasaran dia, ketakutan dia untuk hidup moral yang mungkin standar moral agama yang kadang-kadang dia merasa bahwa saya nggak bisa penuhi itu. Atau kadang-kadang lahir dari itu orang beragama tapi tidak bisa hidup sesuai dengan standar agama. Padahal kan sebenarnya kalau kita lihat di dalam pelajaran bahasa Indonesia itu agama itu artinya usaha manusia untuk menjadi Tuhan, ya. Jadi di dalam usaha manusia itu ya itu di situ ada salahnya. Nah, orang ateis itu dia kalaupun kita bilang dia nggak percaya sama Tuhan, dia pasti dia akan percaya sama sesuatu. Dia tidak percaya Tuhan itu adalah satu kepercayaan juga kan. Jadi ya dia tidak bisa bilang tidak beragama. Bahwa karena tidak percaya Tuhan, tidak percaya adanya Tuhan, dia percaya tidak ada Tuhan. Itu adalah satu kepercayaan juga, karena agama itu kan dia merasa bahwa itu adalah lahir dari sebuah, kalau misalnya agnostis kan dia ragu-ragu antara Tuhan itu ada apa nggak ada kan, ragu-ragu bimbang tentang Tuhan ada, tapi sebenarnya itu semua adalah dari hati nurani kita yang pengen satu nilai hidup. Kebutuhan manusia yang paling pertama itu sebenarnya kan butuh akan Tuhan. Manusia itu butuh Tuhan, dia sadar atau nggak sadar dia butuh Tuhan. Makanya manusia usahanya untuk beragama itu kan supaya gimana caranya supaya dia ketemu Tuhan. Ya, makanya kalau agama Kristen itu dia bilang Tuhan yang cari manusia, karena dalam usaha manusia untuk mencari Tuhan dia nggak ketemu. Butuh Tuhan sendiri yang datang untuk cari dia, baru bilang ini saya. Kamu mau cari siapa? Ini saya ada di sini. Makanya di dalam pencarian itu orang-orang ateis itu tidak sadar bahwa dia memang butuh Tuhan, dia memang sedang mencari sesuatu yang bisa memuaskan hatinya. Karena yang seperti saya bilang, waktu Tuhan, kalau kita lihat di dalam proses penciptaan manusia sesuai dengan agama saya, dibilang Allah menciptakan Adam yang pertama, ya, Nabi Adam yang pertama kali Allah ciptakan, kemudian dia menghembuskan nafas, kemudian manusia itu hidup. Jadi selama manusia hidup, di dalam hatinya itu ada tersimpan satu ruangan yang sebenarnya itu hanya bisa dipenuhi oleh manusia. Makanya kadang-kadang kita lihat manusia coba memuaskan dengan apa? Kebenaran, dengan kekayaan, dengan ini, dengan itu, tapi kepuasan itu hanya dapat didapat kalau memang dia sudah dipenuhi oleh Tuhan sendiri. Udah pengenalan akan Tuhan, dia udah tahu Tuhan seperti apa, dia akan mudah bersyukur, akan mudah tidak rombang-ambing lagi gitu. Jadi agnostis atau ateis sebenarnya di dalam ketidaksadaran mereka itu adalah cara mereka sebenarnya untuk gimana caranya ketemu dengan Tuhan, sekalipun mereka bilang bahwa tidak beragama. Mereka tidak beragama karena mereka pandang bahwa nilai-nilai yang diajarkan agama pun tidak sesuai dengan apa yang mereka pengen capai. Tuhan itu mengasihi kita semua. Tuhan tidak pernah, kita kadang-kadang memang tidak sependapat dengan orang, tidak suka dengan sifat orang. Kita nih nggak bisa menyenangkan semua orang, pasti. Misalnya kita punya sifat baik 10, sifat jelek kita nih 1. Misalnya contoh, pembawaan kita ada yang jelek 1, itu bisa jadi masalah, ya. Walaupun kebaikan kita nih 10. Nah, yang paling penting buat kita adalah kita bisa saling menerima, ya. Bisa saling menerima. Saya tuh selalu berpikir begini, di saya selalu menyiapkan satu ruang salah di hati saya. Artinya begini, saya percaya semua orang itu tidak ada yang sempurna, ya. Semua orang tidak ada yang sempurna. Kadang-kadang mata yang melihat kita dan mata kita itu menilai kita, itu mata juga nggak sempurna. Telinga yang mendengar juga kadang-kadang itu bukan telinga yang sempurna. Mulut yang bicara bukan mulut yang sempurna. Jadi ketika kita sadar bahwa nggak ada manusia yang sempurna, jadi ada orang bikin salah sama kita bisa sadar bahwa ya dia juga memang nggak sempurna, jadi dia bisa melakukan kesalahan. Kalau misalnya kayak di dalam Alkitab bilang, ya perintah yang paling penting yang pertama itu adalah begini, kasihi Tuhan kamu dan itu. Berusaha artinya dengan segenap akal budimu. Tapi saya harus berusaha sekuat tenaga bagaimana dengan saya dengan perbuatan saya kasih lihat sama Tuhan bahwa saya mengasihi Tuhan. Nah, Tuhan kan nggak kelihatan, bagaimana perwujudannya dengan mengasihi sesama. Kalau kita sadar kita juga bukan orang yang sempurna, maka kita pasti juga akan bisa menerima orang lain yang tidak sempurna.